Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita TK SD SMP Muhammadiyah Full Day Sari Lama Perguruan Hajah Yuliana. Nah, dalam waktu libur ini kita memanfaatkan waktu untuk mengupgrade ilmu pengetahuan para pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mengadakan Baitul Arkam untuk pendidik dan tenaga kependidikan di Perguruan Muhammadiyah Hajah Yuliana yang berlangsung dari tanggal sekarang sampai besok ya, itu dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan guru-guru kita di bidang al-Islam kemuhammadiyahan dan juga ilmu-ilmu lain nantinya. Dan diharapkan semua guru-guru kita bisa mengikuti ini karena ini adalah syarat mutlak untuk menjadi guru di perguruan Muhammadiyah dimanapun berada. Dan ini juga merupakan instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa semua guru yang ada di perguruan Muhammadiyah harus mengikuti Baitul Arkam. Nah, nanti kita lihat bagaimana jalannya kegiatan kita selama 2 hari ini. Peneguhan komitmen beribadah dan menjadi pendidik di awal usaha Muhammadiyah. Meningkatkan pemahaman kita bermuhammadiyah dan beraisyah, meningkatkan, mengupgrade kita, mengupgrade kemampuan kita, menambah ilmu kita tentang kemuhammadiyahan. Peningkatan kompetensi sahabat Rasulullah itu dilakukan di rumahnya Bapak Arkam. Jadi rumahnya rumah Baitul Arkam, rumah si Arkam. Jadi sampai sekarang Muhammadiyah mengambil nama ini sebagai bentuk atau salah satu pelatihan yang ada di Muhammadiyah. Nah, jadi kenapa tiba-tiba kita melaksanakan Baitul Arkam? Karena memang selama ini kita belum pernah melaksanakan yang namanya Baitul Arkam untuk pendidik di Kabupaten 50 kota ini. Nah, jadi kita kepala sekolah dan juga selaku pengelola 3 amal usaha ini berharap sebelum dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, kita melakukan dulu dengan harapan kita punya dasar-dasar dari Baitul Arkam itu. Jadi nanti jangan salah paham, oh Baitul Arkam ini adalah salah satu bentuk jenis golongan pemahaman agama. Tidak seperti itu. Ini hanya sekedar nama dari salah satu pelatihan yang ada di Muhammadiyah. Ada namanya Darul Arkam, adalah sebuah aliran sesat. Sehingga ketika itu orang pun juga menuduh bahwa Muhammadiyah itu adalah aliran sesat. Dulu namanya Darul Arkam. Maka untuk menjauhi pemahaman masyarakat Indonesia tentang kegiatan pengkaderan Darul Arkam itu di Muhammadiyah, maka Muhammadiyah merubah istilahnya dari Darul Arkam kemudian menjadi Baitul Arkam. Mohon ridho Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kegiatan Baitul Arkam TK, SD dan SMP Muhammadiyah Full Day Sari Lama tahun 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan iman kepada kita masing-masing. Nih kalau dimulai tadi ini kan kita dah untuk besok paginya kita mulai jam 8, berarti sebelum jam 8 itu kita sudah sampai di sekolah kita ini. Minimal 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Identitas, ciri-ciri, deskripsi. Ya, sudah 4. Biografi. Hah? Ya agak betul saja biografi, oke, saya biografi ya. Pokoknya tidak ada salah. Asal mau kecil, betul. Ya, 5, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 5 sama dengan
profil. Ya, kan itu tadi kan, profil itu apa harus dijawab. Nah, ke semua itu profil lah. Ini tidak sesuatu yang lucu di sini. Ya. Walaupun buku tapi tiba-tiba elok. Dah itu cerita lah. Buku harus cak itu lah. Itu cerita lah. Jadi kedua-duanya adalah mesti lancar. Muhammadiyah adalah organisasi yang disebut sebagai perserikatan yang didirikan oleh kenalan di sana tahun sekian. Kayak itu tadi saya sebut. Nah, sekarang kita masuk definisi. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, berazaskan Islam, bersumberkan Quran dan Sunnah yang makbulah. Gerakannya melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Di sini Pak, kami masih ada keraguan mengenai kepercayaan atau tradisi yang ada di tempat kami. Misalnya ketika ada orang yang meninggal, kita diminta untuk menyerunduk di bawah keranda. Dan terkadang kita juga ikut terlibat Pak, ya ke dalam tradisi di tempat kita. Lalu Pak, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Hasan itu Hasan Nurili, ya, sampai ke Nurili, bukan hanya Hasan bisa diri saja. Nantilah dari hadis mereka itu. Lalu bagaimana dengan praktek-praktek yang di luar itu? Tentu itu berseberangan dengan pemahaman bahwa bisa jadi itu adalah praktek peragaman yang baru dan itu disebut dengan bid'ah tentunya. Lalu muncul problem bagaimana kita menyikapi hal yang demikian jika terjadi di lingkungan kita dan kita duduk di situ dan tinggal di situ. Jadi prinsip Muhammadiyah dalam beragama ini juga ada prinsip tanawwu, ada prinsip toleransi juga. Muhammadiyah tentang masalah Dajjal, karena kalau kita lihat banyak sekali pemahaman mengenai Dajjal ini. Ada yang mengatakan Dajjal itu sudah datang. Kita di Muhammadiyah tetap pandangan tentang Dajjal itu didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis-hadis dengan pendekatan yang rasional dan kontekstual. Jadi tidak literal, tidak tekstual, tetap kontekstual. Sehingga cenderung dan Muhammadiyah cenderung menghindari interpretasi literal yang mengarah pada mitos atau cerita-cerita yang fantastis. Makanya ketika saya bawa itu, kemudian dikesampingkan aja langsung, ya, sampingkan langsung. Karena lebih menekankan pada makna substantif, ya, dan pelajaran moral yang dapat diambil dari konsep Dajjal itu. Apakah di Muhammadiyah ada istilah tarekat Pak? Karena di tempat saya tinggal, kalau di bulan Ramadan itu nenek saya sendiri itu dia katanya tarekat Nasabandi. Dan dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin juga. Dan kelompok Taliban itu dia lebih kajian-kajian keberagamannya disandarkan lebih kepada prinsip-prinsip filsafat. Mencapai tujuan Islam yang sebenar-benarnya itu saya kira tidak akan tercapai oleh apa yang digariskan oleh Muhammadiyah. Tetapi upaya-upaya untuk mengarah, mewujudkan cita-cita menjadi Islam yang sebenar-benarnya itu harus. Nah, yang dinilai di situ adalah sebuah proses yang terus-menerus tanpa henti. Itu sebetulnya yang ingin dilihat di dalam Muhammadiyah itu sendiri. Atas pertanyaan yang telah Bapak berikan tadi, sebenarnya amal-amal usaha yang telah dibangun oleh Muhammadiyah, saya berpikir ini di daerah kita saja ya Pak, bukan yang terlalu jauh, itu sudah memberikan kontribusi kepada kader-kader Muhammadiyah. Salah satunya amal usaha yang telah dibangun sejak awal oleh Bunda itu sangat memberikan kontribusi
luar biasa kepada kader-kader kita ini, guru-gurunya, salah satunya guru-guru yang ada di TK, di SD dan SMP Muhammadiyah.